Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan kembali lagi dan bukan saatnya, tapi ini adalah episode terakhir dari Ramadan bersama Biri-Biri. Bersama Bapak. Terakhir bersama Bapak Farhan. Lebih tepatnya Bapak Farhan Dr. Handof SPD MSI yang sudah tidak menggunakan topi Zoro lagi. Dan di episode terakhir ini tentu episodenya cukup spesial. Nggak spesial sih, nggak ada menghadirkan apapun. Cuman pertanyaannya tuh seputar Idul Fitri dan Idul Fitri. Dan langsung aja ke pertanyaannya. Yang kita udah tua nih kan, Pak. Selalu yang namanya mengharapkan tuh THR kalau Lebaran tuh. Dulu anak kecil tuh gini. Dulu anak kecil tuh dapat THR banyak, 1 juta. Tapi dia nggak bisa nikmatin THR-nya. Pasti diambil sama emaknya. Tapi waktu kita udah gede, kita perlu tuh duit THR itu, tapi nggak ada yang mau ngasih kita karena kita udah gede. Jadi sekarang tuh hidup nih cukup dilema dan cukup pahit juga. Dan langsung aja sih, asal muasal adanya THR di hari raya ini dari mana? Soalnya saya pernah baca kalau di sejarah yang pernah saya baca tuh istilah THR ini ada di zaman Orba. Waktu itu kalau nggak salah tuh menteri apa di zaman Orba tuh memberikan yang namanya tunjangan hari raya, yaitu namanya THR, yang sampai sekarang THR tuh masih digunakan dari zaman itu sampai sekarang. Itu aja sih. Nah, Bapak Farhan menghilang. Pertanyaan yang cukup, ya bener sih. Bener juga sih, maksudnya kayak kita tuh dulu, THR kita dulu tuh banyak loh. Ya kan, banyak loh. Dulu banyak. Paling mentok-mentok dibeliin Tamiya yang harga 200.000 kayak gitu kan. Iya, dengan iming-iming ini duitnya mama simpen dulu ya. Nggak bakal habis kok. Nggak bakal habis kok. Ntar pas ditagih lagi mana? Oh, udah habis, udah beli ini itu. Habisin dong. Dan itu gua banget. Kalian Itu akan merasakan tapi saat menjadi orang tua. Tapi kayaknya itu sebuah cara di mana buat balikin modal kayaknya. Berarti THR bisa diperbisniskan. Anak itu eksploitasi anak secara halus itu. Dengan mengiming-imingi THR, anak akan mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Kalau kita punya 4 anak, empatnya dapat THR. Kita pukul rata aja dapatnya 500.000 4 anak ini. Itu aja udah 2 juta. Hanya dalam kurun waktu 1 minggu kita udah mendapatkan 1 juta. Enggak seminggu, Cuk, sehari biasanya. Sehari. 1 juta. Dan biasanya anak kecil tuh nggak 500 loh, biasanya 1 jutaan biasanya kisaran THR-nya. Karena ditambah lagi biasanya yang pertama kecil, yang kedua lucunya. Nah, kalau lucunya itu masih lucu, itu ditambahin tuh biasanya tuh. Wah, anak lucu nih, tambah 50.000. Biasanya gitu tuh. Ada tuh yang gitu. Semakin lucu anaknya semakin ditambah. Kalau gitu bagaimana, Pak? Apa namanya? Sejarahnya itu THR itu. Gak ngerti gue kenapa ada THR. Tapi kayaknya THR itu dari memang yang kerja itu biasanya logika aja lah, kita kan untuk orang-orang yang kerja itu orang yang dewasa lebih tepatnya ya. Kan kerja biasanya dan pas Lebaran itu kayak momen kasih reward mungkin dari perusahaan, kasih reward kepada karyawannya. Dan memang ini THR kan ada aturannya kalau di Indonesia. Oh, ada aturannya. Jadi orang-orang tuh dapat THR sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan hari raya agamanya masing-masing. Kalau jadi Muslim ya Idul Fitri, kalau yang Nasrani berarti dia pas Natal. Oh, gitu. Kalau yang satu lagi berarti Imlek itu apa tuh? Kalau Imlek
Vincia. Imlek berarti yang Konghucu. Lucu, Xinjia itu Konghucu bahasanya. dapatnya yang apa namanya? Yang Konghucu berarti dapatnya pas Imlek. Ya gitulah. Itu sebuah karyawan dapat. Emang ada aturannya. Waktu nyepi. Berarti orang Hindu yang dapat. Nyepi itu orang ngapain nyepi dia di rumah. Siapa tahu ada Tapi tunjangan hari nyepi kan. Itu pasti hari raya ya kan? Itu tapi hari rayanya kan? Iya. Iya. Itu berarti dapat itu salah satu hari raya paling tenang itu nyepit. Hari raya yang nggak merayakan. Iya, hari raya yang sangat-sangat tenang. Tidak ada berisik motor-motor tuh nggak ada tuh. Nyepit emang baik untuk Indonesia. Setelah nyepit. Ya gitulah, intinya THR itu memang ada aturannya ya kalau di Indonesia. Tapi memang balik lagi ke THR itu kalau di kebiasaan kita memang berbagi. Ini bagus sebenarnya berbagi itu. Berbagi itu bagus kan? Bagus banget. Bagus banget berbagi. Bagus. Walaupun ya, mungkin memang. berbaginya pas buka dompet itu berat kali ya. Iya. Tapi memang untuk orang-orang yang mudik kan. Kalau udah dewasa nanti sudah berkeluarga gitu kan. Seolah-olah kayak sebuah kewajiban gitu ngasih THR kepada kerabat, keluarga, orang tua gitu. Seolah-olah kayak seperti kewajiban ya. Seolah-olah gitu. Iya. Satu hari di mana kita nggak bisa pelit itu. Iya, betul. Karena memang pada saat itu tuh kayak seolah-olah terutama ya untuk orang-orang yang merantau kali jauh ya. Itu kayak show off gitu kan. Iya. Ini hasil dari saya bekerja di ngerantau gitu. Saat mudik itu masih ya. Karena kalau misalnya orang-orang yang nggak berhasil merantau biasanya nggak pulang dia. Ya akhirnya ada tulisan di belakang truk-truk itu. Ya. Pulang malu tak pulang rindu. Ya. Nah, iya. Pulang malu tak pulang istri bergoyang. Itu kadang juga ada. Bahaya itu. Anak didikan papa hasil goyangan mama. Apa lo orang itu? Dan di truk-truk banyak tuh tulisan yang kayak gitu. Iya, tapi nggak semua diapalin, buat taunya truk itu tuh wanita yang begini doang tuh. Di tangannya tuh. Gue tahu itu doang, nggak tulisannya. Ya gitu deh, yang penting THR itu kita ambil posisi positifnya aja, berbagi, kemudian memang kalau yang tadi yang uangnya diambil oleh orang tuanya itu kerasa banget di gua sih. Itu sebuah cara gitu. Gue juga, anak-anak gue juga kayak punya uang THR gitu. Ini kita mau ini ya gitu. Ya kayaknya itu tuh sebuah cara juga kan, sebuah cara untuk kita dapat duit gitu kan, dapat duit cepat gitu. Ya karena kita kan ngeluarin uang juga. Iya. Ikan. Sebenarnya tukeran uang. Ya. Kadang tuh Pak, saya tuh pernah mikir kayak THR tuh duit muter loh gitu, duit puteran loh gitu. Muter loh itu sebenarnya. Iya. Duit muter gitu. Cuma muter doang sebenarnya. Iya. Muter dengan cara yang aneh tapi misalkan dari bokap lu ngasih ke anak temennya. Iya. Temen bokap lu ngasih uangnya ke lu gitu kan? Iya. Diputer-puter dengan cara yang aneh aja gitu. Cara lebih ribet. Iya. Dan biasanya dari yang udah dipegang lu diminta sama bokap lu sini untuk beli ini nih. Iya, itu kan satu hal yang bikin balik modal itu tuh. Sebenarnya uangnya itu aja. Iya, uangnya itu diputer-puter aja terus. Jadi kayak anak bisa income ternyata. Hah? Anak itu bisa jadi passive income, investasi yang lumayan bagus. Memang itu anak ada rezeki. Iya. Dan lu pasti nggak tahu nih, Gipa sama Farhan juga gitu ya. Lu pasti di pas lebaran itu yang disuruh minta THR itu anak-anaknya bukan orang tuanya. Jadi kayak, wih itu minta tuh THR tuh ke om ini, ke om itu.
minta yang banyak. Iya, betul lagi. Karena tuh bilang, Tapi kalau gua malu nyuruh anak-anak minta. Gua enggak, jangan minta. Gua ngomong jangan minta. Kalau soalnya bapak nggak dikasih, ngasih juga. terima. Iya. Karena gua nggak ngasih. Dan juga Pak, kan Lebaran itu kan identik bener dengan ketupat, makan yang santan-santanan yang nggak sehat kayak gitu kan. Kok bisa kayak itu Pak? Kita ya dari makanan-makanan khas Lebaran tuh ya makanan santan-santan, kare, malbi, rendang, opor, makanan santan lah pokoknya tuh. Kenapa nggak steak kayak gitu, atau Makasih. french fries, onion ring kayak gitu? Kayaknya ribet deh. Ribet sih, lebih ribet gitu. Walau Ribet dan kayaknya memang Nusantara itu kayaknya kan biasanya namanya kita di Indonesia itu apa namanya kayak gitu khas makanannya emang. dan lebih mahal nggak sih jatuhnya kalau pakai steak gitu? Iya sih. Tahu dah. Lebih mahal sih. Iya, habis tuh kita nggak kasih THR itu. Cuma untuk buat steak doang. Tapi apa namanya THR budaya Lebaran di Palembang seru kan? Wah, Kita lumayan. harus makan di setiap orang. Iya, Kita lumayan. harus makan di setiap orang yang kita kunjungi kan? Iya. Tapi kalau yang tempat kita kunjungi nggak ada pempek itu nista Pak. Kalau di Wah, iya, Palembang itu. tuh. Iya. Itu satu hal Tapi yang untuk apa lu untuk apa makan pempek di setiap rumah? Untuk apa? Kenyang sama Pak, aja. pempek Pak, itu tapi kalau di Palembang kayak gitu. enggak Kalau gitu. misalkan rumah yang nggak ada pempek, misalkan 10 rumah tuh kita datengin, nggak ada pempek di rumah itu, pasti dikatain pasti sama orang-orang. Pempek itu menentukan kualitas rumahnya, udah itu. Semakin Oh, murah Pempek itu jadi- menunjukkan kualitas ekonomi enak. kita juga. iya, Oh, semakin enak berarti semakin ini bagus ini. Kita iya, kesini semakin gitu ya. kaya dia. Semakin bau tuh pempek, nah itu semakin miskin berarti. Melarat Kok, berarti. kok semakin bau? Kan pempek Iya. emang bau. Pempek Bau bau ikan. yang kalau misalnya kita ngomong gitu bau ikan itu ikan busuk itu. Beda Pak, kalau Beda. ikan-ikan itu ada grade-grade-nya kalau di pempek Iya. itu. Ada kalau kayak pempek candy itu contohnya tuh. Itu nggak bau sama sekali, Iya. malah baunya tuh enak bener pempek itu. Wangi bener. Ya, gitu-gitu. Hmm. Piko. Wangi ketek-ketek Indo. Iya, pokoknya pempek itu menentukan kasta bener tuh kalau di Lebaran tuh. Ada pempek 800 perak tuh yang paling bawah tuh. Ya. Pempek buat sendiri, Hmm. pempek 1000-an. Sampai pempek-pempek yang berkelas lah, Pico, Noni, Candy kayak gitu, Candy. Lambo. Itu. Iya. Ini boleh nih kalau gua dikirimin pempek nih di Tangerang. Nah tuh. Pempek Kirimin pempek lah kempang pempek. enak. Coba lah. Aku nak coba pempeknya. Kenapa Dari harus sana. sampai gua dong? Kan bisa sampai yang lain. Harus gua. Aneh bener. Jadi Pempek Haji Slamet. sebenarnya kita tuh episode kali ini sebenarnya harusnya kita merewind nama Lebaran yang ada di daerah masing-masing. Ya sebenarnya hampir sama sebenarnya sih. Hampir sama. Iya. Ya dengan THR tadi Paling perbedaannya tuh kalau di Tangerang cuka pempek pakai timun, kalau di Palembang enggak kayak gitu paling. Iya, dan cukanya Saya kalau pesen pempek nggak pernah pakai timun, nggak mau saya. Aneh timun. dan cukanya lebih Memang cair. Memang Cuka lebih cair, jadi gak enak. Cuka cair itu. Memang aneh. Jadi rasa kuahnya itu beda nanti. Mengurangi kualitas kenikmatan cuko. Iya. Nggak dapet. Ayolah kirimi aku pempek dari Palembang tuh. Nah, kirim Gip, gue nggak ada duit Gip, gue lagi bokek. Ini aja bor sendiri. Itu nenek lo kan bikin pempek, Tang. Kirimin di Matamu press. bikin pempek, cuk. Orang bayar orang bikin pempek, enggak kuat lagi nenek gue bikin pempek, cuk. Capek deh. Jadi Tapi sudah memang kan Pak, pempek Palembang dengan pempek di daerah luar Palembang tuh jauh bener rasa bedanya. Oh iya. Ini kan Bintang tuh yang sering ribut tuh soal pempek di luar Palembang tuh. soalnya gue sering cuk makan. Sering Aneh rasanya. pempek Gak jelas. di Tangerang sama di sini. Iya. Jadi sudah segitu aja lah episode kita kali ini.
Terima kasih untuk Roland yang sudah menemani kita selama 30 hari lebih, ya kan? Selama puasa. Terima kasih buat Gipa yang sudah mau membuat konten ini bersama saya. Dan ya, sampai jumpa lagi di konten-konten Ramadan selanjutnya. Di episode terakhir kita berdua, gua sama Gipa bakal berdua doang merewind seluruhnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.